Alhamdulillah hari ini saya hadir yang ketiga kalinya di tempat ini dalam rangka penganugerahan nominator atau penghargaan untuk daerah yang dinilai terbaik di dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Atas nama Kementerian Dalam Negeri, kami ucapkan selamat kepada para nominator yang dinilai terbaik, yang menurut Kepala BKPM nanti bisa menjadi contoh best practice bagi seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Tempat studi banding dan tempat belajar bagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan hari ini. Tahun ini dari catatan kita sudah 445 Pak Khatib Bisri jumlah daerah yang sudah memiliki PTSP se-Indonesia. Jadi sudah 85%. Dengan demikian kalau kita lihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang sangat berarti. Waktu Menteri Perdagangan masih jadi Kepala BKPM di sini juga tempatnya, itu baru 30%. Artinya daerah makin serius dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pelayanan terpadu. Seperti tadi disampaikan oleh Kepala BKPM, memang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia yang terus kita upayakan antara lain adalah dengan meningkatkan investasi ke Indonesia. Dan untuk meningkatkan investasi itu salah satu prasyaratnya adalah memperlancar, membuat kepastian, mempermudah di dalam memperoleh perizinan. Nah, dari 38 urusan yang dimiliki oleh negara kita ini, urusan besar, itu 31 ada di daerah. 31 ada di daerah. Dan menurut Gubernur Jawa Timur, dari total perizinan di daerah itu, hanya 24% kewenangan provinsi, sementara sisanya adalah kewenangan kabupaten kota. Dengan demikian, kewenangan perizinan itu sesungguhnya lebih banyak berada di kabupaten kota. Kemarin saya membaca sebuah tulisan dari pelaku atau dunia usaha di Indonesia, salah seorang pelaku usaha Indonesia. Menurut beliau, kalau kepastian perizinan dan kemudahan perizinan ini benar-benar dapat diwujudkan di seluruh Indonesia, ada kepastian persyaratan yang makin mudah, ada waktu yang makin pendek, ada biaya yang juga pasti, tidak ada biaya-biaya di bawah meja, apalagi biaya dengan meja-mejanya. Nah, ini akan mendorong investasi untuk masuk ke Indonesia. Dan dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut pelaku usaha itu bisa melebihi 7% apabila itu didukung oleh seluruh daerah. Karena itu kalau hari ini Kepala BKPM hadir menyelenggarakan kegiatan seperti ini, saya kira ini adalah salah satu usaha kita untuk terus-menerus memperbaiki iklim usaha di Indonesia dan iklim investasi di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra BKPM akan memberikan dukungan untuk memperlancar ini ke daerah-daerah, karena daerah adalah mitra. Dari segi regulasi sudah banyak kita miliki aturan tentang ini. Ada Inpres nomor 3 2006, ada Inpres nomor 1 2010, dan ada Inpres 32 2011, dan ada juga Inpres nomor 3 2006 itu yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 24 2006. Di beberapa daerah bahkan perizinan ini ada lembaga yang mengawalnya. Saya ke Korea, Pak Gita, dengan Transparansi Internasional beberapa tahun yang lalu. Itu di Korea harus dikawal izin itu apakah berjalan transparan, apakah pembayarannya memang menurut aturan, dan persyaratannya lebih disederhanakan. Itu ada sebuah lembaga yang mengawasi. Di daerah sudah kita dorong itu tinggal 15%, tapi yang 85% masih belum maksimal sebagian. Ada yang sudah sangat baik sekali yang memiliki ISO, tapi ada yang baru tulang-tulangnya masuk ke situ. Karena itu belum masuk nominasi sekarang, yang tulang-tulangnya. Tapi ada yang sudah maksimal. Bahkan ketika berurusan,
itu sudah disediakan beberapa fasilitas, orang menunggu bisa baca koran, ada minuman, ada tempat yang nyaman untuk menunggu, dan ada kepastian waktu untuk keluar izin. Dan demikian daerah-daerah sekarang makin baik dan makin sempurna di dalam pemberian perizinan. Tapi ada beberapa daerah yang masih setengah hati. 15% ini masih kita terus dorong supaya mencapai 100%. Menteri Dalam Negeri, saya 2 hari yang lalu Pak Katib, saya masih menulis surat kepada daerah untuk melengkapi menjadi 100% dan semua perizinan supaya masuk ke PTSP ini. Tebusannya mungkin sampai kepada Bapak. Ini juga dalam rangka membantu Pak Katib ini. Nah, kita harapkan mudah-mudahan dalam tahun ini kita sedang menyiapkan peraturan pemerintah tentang pelayanan publik, Undang-Undang 25/2009 itu. Mungkin PP-nya itu masih di Pak Lambok. Kita meminta salah satu hal yang masuk ke dalam PP itu adalah wajib bagi daerah untuk membentuk pelayanan terpadu satu pintu. Sekarang kan belum ada undang-undang yang mewajibkan itu sebenarnya. Pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu itu belum ada satu undang-undang. Dengan adanya PP pelayanan publik ini, tentunya ini bisa menjadi dasar hukum mewajibkan daerah. Sedang belum wajib saja sudah 85%. Masih sunat hukumnya masih 85%. Apalagi kalau sudah wajib, ini saya yakin sebentar sudah menjadi 100%. Mudah-mudahan ya, dalam waktu dekat bisa kita. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, kita dulu masuk 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu menurunkan waktu starting a business dari 60 hari Pak Katib menjadi 17 hari dengan melibatkan 6 kementerian lembaga. Kemarin waktu pertemuan dengan Inspektorat Provinsi Indonesia dengan para wakil gubernur, saya meminta ini dievaluasi. Apakah yang 60 hari ini turun dari 17 hari, betul-betul 17 hari atau tidak? Ini jadi bahan evaluasi kita dan hasilnya nanti saya akan kasih tahu BKPM. Apakah kita konsisten dengan 17 hari yang sudah diputuskan 6 kementerian itu? Kalau yang masuk nominator sekarang ini, pastilah sudah melaksanakan itu. Ya, tapi yang lain, barangkali ini perlu kita dorong supaya waktu memulai usaha atau starting a bisnis itu betul-betul bisa diwujudkan 17 hari. Bahkan di New Zealand, Pak, itu sudah 1 hari. Di Singapura hanya 3 hari. Di kita masih 17 hari. Karena itu ranking kita harus kita turunkan dari ranking 61 itu untuk terus masuk 10 besar di Asia ini. Inilah harapan-harapan kita, dan kepada para nominator kami ucapkan selamat atas penghargaan ini. Dan selamat juga untuk menerima daerah-daerah lain yang akan belajar ke daerah-daerah Bapak dan Ibu-Ibu Provinsi, Kabupaten Kota Indonesia.